Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah belajar dan pembelajaran kelas A semester 3 Prodi Pendidikan Matematika akan mempresentasikan sebuah subtema yang berjudul Teori Belajar Konstruktivistik. Sebelum presentasi kami mulai, sebaiknya agar lebih berkahnya, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Bayi Elisa Aristia, NIM E1R019027. Selanjutnya, perkenalkan, saya Nilam Sari, NIM E1R019001. Saya Adelina Eka Pradita, NIM E1R019004. Perkenalkan, nama saya Besti Valentina Esiana, NIM E1R019032. baiklah langsung saja untuk mempersingkat waktu, subbab yang akan kami bahas di sini ada 7 subbab. Yang pertama yakni pengertian dari teori belajar konstruktivistik. Yang kedua, tujuan dari teori konstruktivistik. Yang ketiga yakni ciri-ciri dari teori konstruktivistik. Yang keempat, prinsip-prinsip teori konstruktivistik. Yang kelima, strategi pembelajaran teori konstruktivistik. Yang keenam, peran guru dan siswa dalam belajar teori konstruktivistik. Dan yang ketujuh, yakni kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivistik. Langsung saja, subbab yang pertama dan yang kedua akan dijelaskan oleh pemateri kami, yakni Saudari Nilam Sari. Kepadanya, saya persilahkan. Sekarang, saya akan menjelaskan pengertian teori konstruktivistik. Konstruktivistik berarti bersifat membangun. Dalam filsafat pendidikan, konstruktivistik adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan pengertian di atas, konstruktivistik merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan dan pemahaman dalam proses pembelajaran. Konstruktivistik merupakan teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan menuntut siswa untuk mempraktikkan teori yang sudah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan teori konstruktivistik. Adapun tujuan-tujuan pembelajaran teori konstruktivistik antara lain, pertama, adanya motivasi siswa untuk belajar karena siswa akan menganggap bahwa belajar adalah tanggungan mereka sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban atas pertanyaan itu sendiri. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri, lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Terima kasih kepada Saudari Nilam Sari yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, subbab yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh materi kami, yakni Saudari Adelina Eka Pradita. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari teori konstruktivistik dan prinsip-prinsip dari teori konstruktivistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari teori konstruktivistik, di mana ciri-ciri dari teori konstruktivistik ini ada 5. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi yang dimaksudkan di sini yaitu siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari sesuatu, dan siswa diberikan kesempatan untuk melakukan pengamatan atau observasi. Ciri-ciri yang kedua yaitu elisitasi. Elisitasi yaitu siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide yang baru dengan cara menulis, berdiskusi, membuat poster, atau dengan cara yang lain-lain. Yang ketiga yaitu restrukturisasi ide. Restrukturisasi ide yaitu mengklasifikasi ide dengan ide orang lain dengan cara membuat ide baru atau mengevaluasi ide. Yang keempat yaitu penggunaan ide baru dalam berbagai situasi. Maksudnya di sini yaitu ide baru perlu diaplikasikan
dalam berbagai macam situasi. Diaplikasikan maksudnya di sini yaitu digunakan dalam berbagai situasi. Yang terakhir yaitu review. Review artinya mengaplikasikan pengetahuan atau gagasan yang ada dengan revisi dengan cara menambahkan atau mengubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari konstruktivistik. Yang pertama, belajar merupakan suatu proses aktif. Belajar secara aktif mengkonstruksi belajarnya dari berbagai macam input yang diterimanya. Yang kedua, anak-anak dapat belajar dengan baik dengan menyelesaikan berbagai konflik kognitif melalui pengalaman, refleksi, metakognisi. Yang ketiga, bagi konstruktivis, belajar adalah pencarian makna pembelajaran secara aktif berusaha mengkonstruksi makna. Yang keempat, konstruksi pengetahuan bukan sesuatu yang bersifat individual semata-mata tetapi juga dikonstruksikan secara sosial. Yang kelima, elemen lain yang berakar pada fakta bahwa pembelajar individual dan kolektif mengkonstruksi pengetahuan adalah agar guru memiliki pengetahuan baik tentang perkembangan anak dan teori belajar. Yang keenam, belajar selalu dikonseptualisasikan. Maksudnya, kita tidak dapat mempelajari fakta secara murni abstrak, tetapi selalu ada hubungannya dengan apa yang kita ketahui. Yang ketujuh, belajar secara mendalam berarti mengkonstruksi pengetahuan secara menyeluruh. Yang kedelapan, mengajar adalah sebagai pemberdayaan belajar dan memungkinkan pembelajar untuk menemukan dan melakukan refleksi terhadap pengalaman realistis. Terima kasih atas pemaparan materinya Saudari Adelina. Selanjutnya untuk subbab yang kelima dan keenam akan dibahas oleh pemateri kami yakni Saudari Besti Valentina Isana. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran konstruktivistik dan peran guru serta siswa dalam proses pembelajaran konstruktivistik. Strategi pembelajaran konstruktivistik. Ada 5 strategi pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama yaitu belajar aktif. Belajar aktif merupakan suatu pendekatan pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar mandiri. Di sini, dosen berperan menyediakan sarana belajar bagi mahasiswa. Peran mahasiswa dan dosen sangat penting dalam konteks belajar aktif. Dosen sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran, sedangkan mahasiswa terlibat dalam proses pembelajaran bersama dengan dosen, karena mahasiswa dibimbing, diajar, dan dilatih oleh dosen. Yang kedua yaitu belajar mandiri. Belajar mandiri merupakan usaha individu mahasiswa yang otonomi untuk mencapai suatu kompetensi. Belajar mandiri memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan tujuan belajarnya, merencanakan proses belajarnya, menggunakan sumber belajar yang dipilihnya, membuat keputusan-keputusan akademis, dan melakukan kegiatan yang dipilihnya. Peran utama dosen dalam belajar mandiri adalah sebagai fasilitator dan konsultan, bukan sebagai otoritas dan satu-satunya sumber ilmu. Ketiga yaitu belajar kooperatif dan kolaboratif. Belajar kooperatif dan kolaboratif bertujuan untuk membangun pengetahuan dalam diri individu mahasiswa melalui kerja dan diskusi kelompok sehingga terjadi pertukaran ide antara anggota kelompok yang satu dan anggota kelompok yang lainnya. Yang keempat yaitu teori generatif learning. Teori generatif learning berasumsi bahwa mahasiswa bukan penerima informasi yang pasif, melainkan mahasiswa aktif berpartisipasi dalam proses belajar dan mengkonstruksi makna dari informasi yang ada di sekitarnya. Implementasi model pembelajaran konstruktivistik ini tidak akan optimal jika tidak didukung oleh lingkungan belajar yang tepat. Yang selanjutnya yaitu peranan guru dan peserta didik dalam pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama yaitu peranan peserta didik. Peserta didik harus aktif melakukan kegiatan-kegiatan seperti aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal yang dipelajari.
Paradigma konstruktivistik memandang peserta didik sebagai pribadi yang memiliki kemampuan awal sebagai modal dasar sebelum belajar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Oleh sebab itu, meskipun kemampuan awal tersebut masih sederhana dan tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan pembelajaran dan pembimbingan. Yang kedua yaitu peran guru. Guru membantu peserta didik agar proses pengkonstruksian berjalan dengan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan, melainkan membantu peserta didiknya untuk membentuk pengetahuan sendiri. Di sini, guru diharapkan bisa memahami cara pandang belajar peserta didiknya. Baik, terima kasih kepada saudari Besti. Selanjutnya untuk subbab yang terakhir yang kelebihan dan kekurangan konstruktivistik akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, dalam teori konstruktivistik terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Mengapa? Karena dalam teori ini, siswalah yang dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, seperti mengerjakan latihan soal, bertanya, praktek, dan mencari pengetahuan-pengetahuan barunya. Di sini, guru hanya menjadi orang yang mengarahkan dalam proses belajarnya dan menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Poin yang kedua, yakni siswa lebih aktif dan kreatif. Dalam teori ini, siswa diharapkan memahami ilmu yang didapatkannya baik di luar maupun di dalam sekolah, dan siswa diharapkan bisa mengkolaborasikan pemahaman lamanya dengan pemahaman yang baru saja ia dapatkan. Terus yang poin ketiga, yakni pembelajaran lebih bermakna. Mengapa? Karena di sini pengetahuan yang tertanam pada dirinya itu sesuai dengan skema yang ada pada dirinya. Dalam artian, siswa tidak hanya mendengarkan sesuatu dari guru, namun ia bisa mengaitkannya dengan pengalaman dari informasi yang didapatkannya, seperti dari televisi atau dari membaca koran, berita, dan lain sebagainya. Poin yang keempat di sini adalah masalah yang diselesaikan dikaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat belajar secara langsung. Poin yang terakhir atau yang kelima, kelebihan dari teori konstruktivistik, yakni guru berpikir proses membina pengetahuan baru, sedangkan siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Selanjutnya, yakni kekurangan dari teori konstruktivistik. Kekurangan yang pertama, yakni menganggap belajar itu hanya sebagai penyimpanan ilmu. Nah, padahal belajar itu bukan hanya itu saja, tetapi belajar itu menyangkut tentang perubahan perilaku. Poin yang kedua, yakni dalam proses pembelajarannya, peserta didik melihat peran seorang guru itu tidak terlalu mendukung, karena dalam teori pembelajaran ini guru tidak menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, namun guru hanya membantu siswanya untuk mendapatkan pengetahuan baru. Poin yang ketiga di sini, peserta didik dituntut membuat pengetahuan dengan ide-ide mereka sendiri. Nah, sehingga mungkin di sini akan menyulitkan bagi peserta didik dan tidak akan berpeluang besar untuk bahwasannya pendapat peserta didik itu akan berbeda dengan para ahli. Poin yang keempat di sini membutuhkan waktu yang relatif lama bagi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar. Mengapa? Karena tidak bisa dipungkiri, semua siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang berpikir secara cepat maupun ada yang berpikir secara lambat. Poin yang kelima di sini, kondisi di setiap sekolah itu berbeda-beda sehingga mempengaruhi keaktifan peserta didik dalam membangun pengetahuan baru dan keaktifan peserta didik tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam teori pembelajaran konstruktivistik ini adalah siswa harus lebih aktif daripada guru, karena jika siswa tidak aktif maka dia tidak akan mendapatkan pembelajaran dari proses belajar dan mengajar tersebut. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan untuk teori pembelajaran konstruktivistik ini. Semoga bisa bermanfaat bagi para penonton, dan terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.